ngobrol dulu apa Oh, nih? udah. Apa? Mulai dulu. Langsung perkenal ngobrol dulu. Dari ngobrol dulu. Oh iya, kita ngobrol dulu. Nanti baru mulai dikasih tahu. Iya, gitu ya. Iya, benar-benar. Gimik banget emang dia. Perkenalkan, namaku Grace Sharon. Halo guys, ketemu lagi di podcast Bisain, bicara santai inspiratif. Tetap sama aku Grace Sharon ya, sebagai host, dan hari ini di ruang tamu saya yang udah cozy banget nih. Saya kedatangan salah satu teman, dia ini alumni Unris teman-teman. Angkatan 2014 yang sekarang saya minta tolong untuk balik lagi ke Unris, tapi untuk cerita bagaimana kabarnya. Nah, daripada panjang kali lebar ya buat pendahuluannya, kita langsung aja ada Catherine. Hai. Tepuk tangan dong. Catherine yang dari dulu tidak berubah, cantiknya paripurna dan abadi. Bu Grace juga. Iya, kalau saya sih memang menolak Tuhan, teman-teman. Sampai mau salah ngomong terus manggil Kak. Iya. Saya berasanya tuh memang nggak mau tua aja. Tapi emang masih muda. Amin. Alhamdulillah. Kat, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Bu, ya. Sehat, alhamdulillah. Belum ada kemana-mana lagi nih? Masih di Jakarta aja? Masih di Jakarta. Berarti Catherine nih angkatan 2014. Lulus tahun? 2018-19 ya. 2019 ya. Dulu gimana waktu zaman kuliah? Menyenangkan nggak kuliah di Unris? Atau ada kesan-pesan nggak gitu? Dulu gimana rasa-rasanya? Dan Catherine ini dulu aktif di organisasi juga kan? Iya. Namanya di BPM Fakultas. Terus sempat naik juga ke BEM Universitas. Waktu itu sebagai apa, Kat? Ingat nggak? Pas di BPM lupa ya. Lupa, udah lama ya? Udah lama gitu. Pokoknya di bawahnya Kak Irfan. Oh, gitu. Irfan. Oke, Irfan. Zamannya Kak Irfan menjabat jadi BPM tuh di fakultas. Tapi sebenarnya pengalaman berorganisasi zaman dulu memberikan manfaat nggak sih? Manfaat sih. Bermanfaat. Karena itu melatih kita untuk teamworking, terus cara kita menghandle problem solving ya. Iya. Terus cara kita komunikasi dengan Banyak orang ya. Jadi terus belajar juga berorganisasi, beradaptasi sama orang, sama banyak pemikiran orang gitu ya, Kat ya. Nah, terus lulus 2018-an ya. Terus langsung dapat pekerjaan saat itu atau sempat nganggur dulu? Di sini bukan menganggur ya. Iya. Tapi dulu karena aku dari kuliah tuh udah ada modeling gitu kan. Oh iya, teman-teman. Jadi salah satu alasan saya undang Catherine ke sini karena selain bidang pekerjaan, sebenarnya Catherine ini memang udah dari dulu dikenal sebagai modeling hijab ya. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, boleh sebutin ini nggak sih brand? Nggak boleh ya? Kita belum boleh. Karena udah masuk ya? No sponsor ya? Oh iya, Jangan, katanya pokoknya jangan, teman-teman gini deh, lihat wajahnya Catherine baik-baik. Nanti suatu ketika teman-teman lagi asik-asik YouTube, tiba-tiba ada iklan yang lewat dan adanya wajah Catherine. Nah, Catherine ini alumni Unris. Jangan di swipe, Nonton dulu. Karena itu pengalaman saya, teman-teman. Ketika saya lagi nonton YouTube, tiba-tiba ada satu iklan brand, gitu. Tiba-tiba saya langsung kenal gitu dan heboh sendiri. Ini Catherine. Lagi di kereta tuh. Obat-obatan, farmasi. Tapi bukan obat terlarang. Iya, bukan obat terlarang ya. Obat farmasi. Obat farmasi. Ini legal. Sah ya. Ada di apotek-apotek terdekat. Oh iya. Walaupun nggak masuk.
Jadi Catherine ini udah modeling udah lama ya Kat ya. Jadi lu waktu kuliah, selain kuliah juga modeling sambil juga. modeling juga. Jadi setelah lulus, ketika walaupun bekerja tapi modelingnya masih. Iya, Nah, jadi boleh nggak ceritain? dulu ceritanya zaman kuliah sambil modeling juga. Nah, ketika udah sidang, lulus, wisuda, itu kayak aduh masih pengen main-main dulu nih gitu kan. Karena emang kesibukan modelingnya juga sambil gitu kan. Entah seminggu Kalau tuh. dulu zaman kuliah modelingnya tuh gimana ngaturnya? Kuliah tuh kan agak lebih fleksibel ya, cuman gitu kan ya? kayak misalkan kuliah tuh seminggu berapa kali kelas gitu ya, terus cuman dari jam berapa sampai jam berapa gitu, bisa disela-selain dan ya kita atur aja waktunya. Gitu. Jadi lebih fleksibel ya dulu. Lebih fleksibel kuliah dulu. Jadi setelah lulus tetap masih modeling dulu tuh, masih asik modeling, masih punya penghasilan sendiri gitu kan. Alhamdulillah walaupun nggak seberapa, cuman bisa lah buat jajan-jajan gitu kan. Tapi modelingnya ini modeling runway gitu atau iklan juga? Foto katalog juga. Gitu. Untuk hijab? Untuk hijab, hijab only guys. Hijab only ya? Iya. Oke. Gitu, terus jadi asik kan Bu, terus kayak sempat ada tawaran gitu kan, mau kerja nggak gitu kan. Aduh, nah dulu gimana? Pengen main-main dulu gitu, ntar dulu gitu kerjanya gitu kan. malah bekerja menolak kerja, bukannya yang menolak rezeki, cuman masih capek ngerti. Skripsian gitu kan, tahu kan ya anak-anak skripsian, pejuang skripsi masih stres-stresnya skripsi, masih pengen main-main dulu gitu kan. Dulu ya. Ya udah, terus beberapa bulan-bulan ya. Oh bulan ya? Gak nyampe tahun? Enggak, beberapa bulan, 9 bulan hampir berapa gitu. Orang tua mungkin di rumah mulu nih anak gitu kan, nggak kerja gitu kan. Kerja sana gitu kan. Kerja tuh maksudnya pemikiran orang tua tuh gini kali ya. Ketika anak udah lulus kuliah, maksudnya orang tua sarjana pula udah nguliahin anak gitu kan, sarjana, kok kerjaannya tuh nggak yang di perusahaan kayak apa gitu kan. Ada juga orang tua gitu, pemikiran orang tua gitu ya. Normal ya. Terus kan dalam hatiku tuh ya kan di rumah juga nggak bengang-bengong doang, aku ya ada kegiatan lah gitu kan. Cuman ya pemikiran orang tua pengennya tuh anak kerja di perusahaan atau enggak ya emang kerjaan yang jelas gitu lah penghasilannya bulan gitu kan. Ya pemikiran orang tua beda-beda gitu. Nah di situ langsung yaudah deh coba cari gitu kan kerjaan. Akhirnya dapet lah di sekarang swasta ya? Swasta apa BUMN? Masuknya BUMN. Nah tapi kalau dari segi penghasilan nih, nggak usah disebutin nominalnya kali ya. Antara kerja di corporate gitu, di company, sama kerja sebagai modeling, sebenarnya lebih menghasilkan mana atau lebih kalau ditekunin mungkin lebih menghasilkan di modeling. Bener Kat. Kalau ditekunin iya. Ditekunin tuh dalam arti benar-benar kamu profesional full modeling gitu. Misalkan terima seminggu, gitu misalkan seminggu full 5 hari gitu kan. Modeling terus foto terus apalah gitu kan, itu lebih lumayan lah dikali berapa bulan seminggu kan berapa hari gitu kan. Sebenarnya bisa aja ya dari modeling gitu ya. Jadi sekarang intinya bekerja ini cari pengalaman kali ya untuk bekerja di corporate gitu ya, supaya nambah-nambahin CV kali ya. Nambah-nambahin CV, nambah-nambahin link. Nah terus kalau Catherine udah bergelar sarjana ekonomi, sebenarnya di bidang pekerjaan atau di modeling itu berpengaruh nggak sih? Membawa manfaat nggak sih? Pengaruh sih. Pengaruh ya? Pengaruh yang dirasakan apa? Yang aku rasain sih kebetulan aku kan sekretaris finance gitu kan, dan aku lulusan finance juga kan, manajemen finance, terus jadi ketika di kantor pun nge-handle pekerjaan daily tuh kayak masih tahu nih gitu kan, maksudnya apa ilmu-ilmu finance-nya tuh tahu gitu, kepake gitu. Kalau di dunia modeling penting nggak sih kalau buat pendidikan? Pendidikan sih menurutku penting sih. Tetap ya, buat kamu penting ya? Penting sih, karena kan dunia pendidikan tuh banyak ilmu yang kita dapat gitu ya. Jadi terus gini Kat, pernah nggak ditanya atau di dunia modeling atau di perusahaan yang sekarang lulusan mana gitu? Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Unkris. Gitu ya? Apa tuh? Universitas Kristen. Iya benar-benar. Orang selalu nganggapnya Universitas Kristen. Padahal ada UKI. Iya, padahal kita Krishna Dwi Payana ya. Orang gitu. banyak salah paham. Cuman tapi beberapa yang
kaum 80 atau anak-anak Iya. 90-an tuh Unkris masih ini Terngiang-ngiang ya? Tahu ya? masih tahu banget. kurang Oh, tahu malah kalau kurang yang tahu. udah kayak bapak-bapak, apa ibu-ibu tuh ya Unkris iya gitu. Atau mungkin yang tahun-tahun 70-an gitu ya. Teman-teman kita harus kembalikan ini popularitas dari Unkris, bukan lagi di tahun 70-an ya. Tolong. Tahun 2000-an. Iya, harus kayak gitu. Makanya teman-teman jangan ragu. Masuk ke Unkris, daftar di Unkris. Iya, karena banyak banget alumni kita itu yang bekerja juga di bidang-bidang publik ya. Iya, publik, pemerintahan. Walaupun Catherine nih jatuhnya publiknya public figure nih. Walaupun modeling ya, Iya. hijab. Dan sekarang kan dunia hijab juga kan kayaknya banyak ya desainer hijab. Desainer hijab. Jadi Catherine sebenarnya nggak kekurangan kerjaan dong kalau di modeling. Iya, alhamdulillah ya. Ada aja. Ada aja ya. Namanya rezeki. Cat, selain modeling, selain bekerja di BUMN, Catherine ini selain itu sibuk apa lagi? Kayaknya aku tahu Catherine ini ada organisasi sosial ya? Sosial. Namanya Cat? Namanya mulaidulu.org gitu. Iya. Itu bidangnya apa tuh? Yang suka kegiatan-kegiatan dilakukannya? Social donation gitu. Social donation, ya, lebih ke donasi, tapi kita ada beberapa program untuk ke sosial juga. Untuk kegiatan gitu. sosialnya Kegiatan ya. sosial juga. Catherine aktif di situ ya? Aktif member lah situ. Oke. Nah, kalau untuk dunia modelingnya nih, Cat, kamu punya platform sendiri nggak sih? Yang maksudnya kamu bisa katalognya kamu? Oh, ada. Saya mau jualan. Apa Cat namanya, Cat? Ada, agak susah. Kate.cco. Ada artis tersendiri? CCO? Enggak sih, kayak Enggak ya? apa ya? Yaudah ini aja deh. Asal pribadi aja gitu sih. ya. Nah, sekarang gimana nih, Cat? Kalau antara modeling sama dunia pekerjaan, bikin balance-nya gimana? Bikin balance-nya karena kan kalau pekerjaan itu aku office hour, jadi weekday, Senin sampai Jumat gitu kan. Jadi modelingnya aku alihkan di Sabtu Minggu, weekend. Sabtu Minggu. Sebagai hiburan juga? Hiburan, untuk menghilangkan stres-stres. Menghilangkan stres-stres di itu ya? kantor. Kalau disuruh milih tinggalin modeling nggak mungkin ya? Enggak sih. Enggak ya? Karena memang suka banget karena ya? hobi sih. Sebenarnya hobi ya? Hobi aja. Oke. Rencana buat tahun ini, kalau dibuat bidang pekerjaan ada nggak? Yang ingin dicapai, ingin dituju? Di bidang pekerjaan, kayaknya gitu-gitu aja lah sih ya, dijalanin aja sambil cari aja. pengalaman ya. Kalau untuk modeling, mungkin enggak ada brand-brand yang kamu sebenarnya kepengen banget? Kamu nih BA juga nggak sih? BA belum. Masuk dong. Langsung gitu. Tolong dong. Coba dong. Tapi kayaknya dulu pernah ya. Zaman dulu ya BA yang ini ya, hijab apa sih dulu? Ada nggak sih? Enggak ya? Atau cuma ngambil foto aja? Ambil foto buat ini apa namanya brand-brand gitu dong. Iya kayaknya. Palingnya kayak gitu. Belum jadi BA-nya ya? Iya belum. Boleh kan? Terima kan? Boleh lah, tolonglah. Para sponsor. Siapa tahu ya di Unkris. Siapa tahu ya. Kita nggak pernah tahu soalnya. Memang di Unkris itu mahasiswanya beragam sih. Bener-bener. Pasti. Belum lagi yang kelas extension ya, kelas iya, pekerjaannya. itu lebih banyak. Oke. Cat, ini kan alma maternya Unkris nih. Kalau someday diminta jadi modelnya Unkris gimana, Cat? Iya boleh banget ya. Walaupun sebenarnya udah ya. Gitu. Walaupun sebenarnya udah kan. Sebenarnya udah kali ya. Pernah ya dulu ada videonya, fotonya pernah. Aku lupa, malah aku lupa. Aduh iya. Karena terlalu banyak jokes. Oh ya enggak juga sih. Apa karena udah iklan yang YouTube itu? Enggak juga, karena emang pikunan aja. Pikunan aja. Tapi Catherine ini sigap banget sih teman-teman, waktu aku minta tolong dia langsung oke. Apa sih yang enggak demi Unkris? Apa sih yang enggak demi Unkris ya? Betul. Nah, sekarang hobinya selain modeling apa, Kat? Makan, ya? Makan suka, jalan-jalan suka. Selain itu apa? Ya? Nyusahin orang mungkin? Nyusahin orang, alhamdulillah enggak ya. Jangan sampai. Iya. Oke. Jadi hobinya makan, modeling juga termasuk hobi ya? Hobi. Pekerjaan juga, hobi juga. Kamu sebenarnya kayak hatinya ke situ banget tuh. Terus traveling juga, makan juga. Kan kalau modeling suka kadang-kadang ada job juga kan, kayak keluar kota atau apa? Iya, tergantung by project sih. Nah kalau kayak gitu enak tuh ya? Enak, sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan, dibayarin gitu kan. Yang penting narsis saya di kamera. Narsis aja di kamera. Kit, gimana sih caranya supaya pede depan kamera atau gimana? Aku juga sebenarnya nggak pede sih, Bu. Beneran? Nggak pede. Serius? Maksudnya kalau yang apa? Tanpa ini ya ngobrol, berbicara gitu kan. Itu aku
ini sih masih malu-malu gitu kan. Kalau yang cuma diem di foto gitu-gitu doang tanpa ada obrolan gitu masih oke. Biasanya kalau tim selalu ngajak ngobrol dulu terus mungkin baru ambil gambar kayak gitu. Gitu. Dulu awal mula jadi modeling, Catherine tuh memang nyari agensi atau gimana sih? Aku sendiri freelance sendiri. Emang ada orang yang nawarin produk dulu ke Catherine atau Catherine yang nyari yang kan ada juga modeling terus tahu kayak pergi ke salah satu agensinya. Ada juga ya kayak kalau di dunia modeling kayak gitu juga ya. Jadi ada yang freelance tuh yang emang kita cari sendiri atau emang orangnya itu langsung kontak kita gitu kan, personal gitu. Ada yang kita cari-cari agensi nih karena emang plus minus sih freelance dan masuk agensi tuh. Kalau yang jadi penasaran. Enggak, kalau maaf ya saya orang hukum guys. Enggak sampai nanya gitu, kalau di agensi itu ada potongan. Nah, ya, tentu. Tentu ya? Iya, jadi ya itu plus minus. Walaupun di agensi itu emang kita pasti bakal sering dapet tawaran job gitu kan. Pasti kepake lah weekday atau full gitu kan, pasti kepake terus gitu. Cuman ya pasti ada potongan. Pasti ada potongan, dia ada fee-nya ya. Tapi dia nyari kerjaan kali, nyariin kerjaan buat Catherine. Iya, dia yang nyariin kita kerjaan dan kita waktunya ngikutin dia. Kalau nggak bisa kamu nentuin. Nah, yaitu plusnya itu kenapa aku pilih freelance? Karena biar waktu yang nentuin aku, gaya banget. Gitu, aku nggak bisa yang aku ngikutin mereka gitu kan, karena kan aku kerja juga. Betul. Gitu. Jadi tanggung jawabnya tetap di pekerjaan dulu ya. Iya sih. Cat dulu, tapi boleh di-spill boleh nggak? Terserah Catherine nyamannya. Pertama kali dibayar atau dapetin fee gitu ya, hasil kerja kerasnya Catherine di bidang modeling dulu berapa kan? Nggak seberapa guys. Nggak seberapa, beneran serius? Karena beda-beda. Pertama kali modeling deh, waktu itu buat apa? Modeling tuh aku fashion show ya, catwalk gitu kan, model catwalk ya. Model catwalk tuh ya ampun nggak seberapa guys. Bener, nggak seberapa guys. Bener. Nggak seberapa gitu. Nggak disebut malu. Tapi abis dari situ ada yang kebeli apa gitu. Soalnya kemarin aku tanya kawanku, aku bilang begini, waktu dari gaji pertamanya itu apa? Ya lumayan lah, langsung bisa kebeli handphone gitu. Mungkin kan karena corporate lawyer, promosi Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kalau dari modeling? Modeling tuh yang fashion show model catwalk tuh nggak seberapa sih. Kayak cuman ya biaya transport lah gitu, nutup biaya tapi transport. Buat makan jajan-jajan dikit-dikit bisa naktir lah. Orang rumah. Bisa. Terus sekarang udah berjalan udah lumayan tapi dong. Rate-nya udah naik nih ya? Kalau fashion show tuh segitu-segitu aja sih Bu. Ya? Kecuali kalau yang agak gedean tuh yang model katalog ya. Model katalog tuh oke lah, lumayan lah ya. Itu baru ya? Baru. Oke. Menarik banget ya. Jadi teman-teman kalau yang mau jadi modeling bisa yang tadi Catherine bilang sih bisa melalui agensi atau freelance. Lebih kurangnya jadi teman-teman juga bisa tahu. Attitude sebagai model yang paling penting apa? Penting sih. Karena attitude-nya harus gimana? Aku pengalaman model tuh model di Bekasi, model di Jakarta tuh berbagai macam karakter orang gitu ya. Tapi yang aku ambil tuh model Bekasi, model Jakarta. Model Jakarta tuh kayak emang Jakarta garis keras kayaknya. Gitu ya? Iya, lebih aku bukannya gimana-gimana sih ya, lebih kayak diem-dieman aja sih. Kayak emang dia segerombolan kayak karena mungkin agensi kali ya, jadi emang udah sama agensinya aja gitu, nggak mau yang berbau gitu. Ada gitunya ya Kat ya? Ada gitunya juga sih gitu. Ada gap-gapan grup-grupnya gitu kali ya? Kalau Bekasi tuh kayaknya aku ngelihat teman-teman model Bekasi, walaupun aku tuh dulu dari yang kayak aku masih junior banget nih, banyak yang senior di atas aku tuh kayak ngebaur, dari mana, gini-gini, umur berapa, gini. Maksudnya masih mau ngajak kenalan gitu lah. Iya, berbagai macam lah. Oke. Kalau untuk model hijab, lifetime-nya bakalan panjang atau enggak? Model hijab. Maksudnya kan kalau kayak kemarin ada kawanku lagi promosi guys, atlet e-sport punya lifetime. Jadi dia pasti akan digantikan sama yang lebih muda. Es motorik dan segala macam. Dan kawanku itu ya sekarang sih udah lumayan sembuh sih dia. Dia sempat kena atlet e-sport, kena di tangan. Apa tuh Bu? Kena di otot. Jadi dia mesti terapi di otot dan di mata kenanya, nah itu juga. Nah kalau jadi akhirnya dia sekarang nggak mau, udah manajer aja. Jadinya dia juga yang kayak
sangat mengerti apabila di atlet e-sport itu talent tuh selalu bergantinya cepet. Nah, kalau di modeling, di dunia modeling tuh gimana? Lifetime-nya akan panjang atau juga cepat tergantikan gitu kan? Kalau kamu ngeliatnya? Kalau yang aku lihat sih ya, mungkin bisa panjang atau mungkin emang ada jangka waktu mungkin ya. Jangka waktu ya. Jangka waktu mungkin. Kalau yang jangka waktunya panjang itu mungkin mana ya, orang-orang tertentu kali ya, emang yang udah entah namanya emang udah besar, udah emang dikenal di mana-mana, itu mungkin jangka waktunya lebih panjang ya. Gitu. Jadi butuh effort juga, butuh mungkin effort juga. Gitu. Dan aku tadi sempat ngobrol guys sama Catherine. Saya nanya, Catherine ini ada berminat untuk bikin brand sendiri nggak nih? Karena kan udah tahu nih taste-nya kan. Style-stylenya. Nah, kira-kira ada berminat nggak pindah dari modeling menjadi wirausaha? Wirausaha. Minat sih ada, kepingin ada ya? Ada keinginan untuk kayaknya sekelibet gitu kan, kayak pengen deh gitu punya brand sendiri gitu kan. Cuman ya mungkin insya Allah nanti kalau ada jalannya ya. Doakan teman-teman ya adik-adikku. So doakan. Nanti kalau udah punya brand sendiri lagi, mungkin bisa kali masuk di sini iklannya. Boleh. Kita doakan bersama saja. Asik gitu. Kat, jadi biasa nih kita kalau di sesinya bisain, kita punya namanya program sesi quick question. Bisain jawab cepat. Jadi pertanyaan cepat. Jadi pertanyaannya sih bisa dibilang receh juga ya, tapi bisa dibilang dijawab ya, kalau mau dijelasin boleh, tapi kalau nggak mau dijelasin juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Di sini sih peraturannya menurut CEO-nya Unris harus jawab dalam 1 detik guys. Baru ditanya langsung lebih dari 1 detik menjawab gitu. Oke, yang pertama, karyawan atau model? Model. Kenapa? Karena kalau ditekunin lebih menjanjikan. Tetap ya. Oke, yang kedua, model atau konten kreator? Konten kreator kayaknya. Konten kreator ya? Kenapa Kat? Lebih kayak sempat tertarik kayaknya. Konten kreator kayaknya menarik nih gitu. Oke. Bisa kok barter pertama-tama dengan Unris TV aja. Atau konten kolaborasi. Oke. Kalau pertanyaannya sekarang, apakah konten kreator atau istri pejabat? Konten kreator dong guys, takut. Guys, ini saya arah pertanyaannya sebenarnya saya nggak ngerti asalnya dari mana guys. Ini karena CEO kita nih nggak tahu dia kenapa dapat inspirasi dari mana? Iya, dengan istri pejabat, saya agak membingungkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, mungkin karena gini kali, saya nggak tahu ya, tapi ini fenomena sosial tapi nggak bisa di general. Dalam arti mungkin tuh keseringannya tuh kalau cewek cantik gitu, ya kan, kepengennya itu selalu dapetinnya jadi istri pejabat lah, gitu kali. Ekspres. Iya kan, ya kita sebagai perempuan kadang-kadang ada stigma kayak gitu kan. Ketika pengen kaya dengan cara instan gitu kan, ya doain aja mudah-mudahan pejabatnya nggak kena KPK. Sedih banget ya. Sedih banget. Pertanyaan yang terakhir, istri pejabat atau istri pengusaha? Istri pengusaha guys. Kenapa istri pengusaha? Karena pengusaha itu walaupun nggak instan, walaupun emang dari nol, dari bawah gitu kan, usaha atau lo emang ditekunin jalannya, ya ada jalannya ya, insya Allah bisa long last. Long last ya. Dan lebih berasa ya. Lebih berasa. Karena kan kalau pejabat cuma pakai periode kayaknya. Oh ya benar. Pejabat tuh ada waktu tertentu. Waktunya kan, paling masa jabatannya berapa lama gitu. Kat, ini yang mungkin juga seluruh Unris pengen tahu. Apa tuh? Aduh. Pertanyaan yang personal ya. Jadi Catherine ini masih single, sudah ada calon atau akan menikah atau gimana? Doain ya. Ini dia, jujur ya, sama aku jadi podcast di sini bedanya cowok sama cewek ketahuan banget Kat. Apa tuh Bu? Kalau cowok ditanya status, rata-rata mereka menghindari pertanyaan itu. Oh gitu. Iya, jadi mereka lebih banyak nggak mau ditanya. Kalau mengenai status gitu, iya. Tapi kalau perempuan ya soalnya begini langsung lo jawab loh. Harus diakui dong ya, si emasnya kesian kan.
Tahun ini kan, tahun ini? Insya Allah awal tahun. Awal Bismillah. tahun ya, mudah-mudahan dikasih kelancaran ya. Amin. Kat, kita udah sesi terakhir nih. Catherine ada pesan-pesan nggak? Mungkin buat teman-teman di Unris khususnya, ya pada umumnya kalau masyarakat yang melihat Catherine. Nah, bagaimana nih Catherine, mau nyampein sesuatu nggak? Terserah apa aja. Apa ya? Boleh kesan pesan, boleh motivasi. Untuk kalau teman-teman di Unris kan mereka masih proses nih penyelesaian pendidikan. Tapi kalau mereka punya hobi yang sama kayak Catherine gimana misalnya? Okay. Ya, untuk teman-teman, adik-adikku, junior-juniorku yang masih pejuang skripsi, ya kan? Vigo dong. Masih pejuang skripsi gitu kan? Apa masih yang proposal gitu? Ya, tetap harus dijalanin, selesaiin per drama-drama kampus ya. Biar cepet selesai semua. Iya. Bisa mencari pekerjaan, dapat uang sendiri. Dapat uang sendiri itu lebih menyenangkan. Tapi tadi ngomongin soal drama jadi belum tutup ya. Oh, belum. Dulu banyak nggak mantannya di sini? Mantan cuma satu. Oh, enggak ya. Tapi sekarang enggak, bukan sama yang itu. Oh, bukan sama yang itu. Tapi punya pacar di tingkat universitas sepanjang kuliah itu sebenarnya buat Catherine ada makna tertentu atau cuma iseng doang? Iseng doang. Iya, namanya juga ini apa ya? Penyemangat kali ya. Penyemangat mulia gitu kan. Tuh, gitu guys, pacaran. Biar kan ya mungkin karena sama-sama sekelas dulu ya, biar masuk kelas ketemu gitu kan, semangat kuliahnya gitu. Gini kan soalnya anak Unris TV, lu lihat wajah-wajahnya gitu ya. Ini enggak ada yang punya pacar semua gitu. Di Terawang kayaknya kok masih jomblo-jomblo ya enggak ya. Ayo, ada yang mau gue jual kan di sini? Semangat gitu. Semangat ya. Semangat terus. Jadi nikmatin aja, enjoy aja masa kuliah ya. Nikmatin cinta-cintaan, organisasi bener. Hobi gitu. Jadi nikmatin aja gitu. Nikmatin. Okay. Dan bisa atur waktunya. Manage waktu itu penting. Iya. Penting ya? Penting. Sangat penting guys. Sangat penting. Ini kenapa layarnya mati? Gue mau tutup guys. Kalau bisa layarnya nyalain. Ini layarnya beneran mati, ini bukan settingan. Guys, terima kasih banyak. Oke. Karena layarnya baru nyala, contekan saya baru nyala. Maklum, saya masih host magang. Oke. Teman-teman, jadi ini adalah kawan saya. Kalau teman-teman senang, suka sama podcast ini dengan materi-materi yang ada dan ini bisa memberikan manfaat, kontribusi ke teman-teman, tolong ya teman-teman subscribe, like, and share. Yeah. Dan kalau viewersnya banyak, maka program ini lanjut. Tapi kalau viewersnya sedikit, maka program ini kata CEO-nya akan di drop. Jadi tolong saya lah teman-teman. Yeah. Tolonglah guys. Di view, like, and share sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya ya. Atau enggak view. Nanti aku tagin kamu ya? Boleh. Oke guys, segitu dulu untuk acara podcast hari ini. Dan ketemu di acara podcast Bisain yang lain. Ya, selanjutnya. Bicara santai inspiratif. Bye.